Tak kalah mengagetkan dari kasus Raffi Ahmad dan persoalan yang dihadapi mamanya, kasus kecelakaan pesinetron Richard Kevin yang terjadi Rabu sore kemarin terus menggulirkan kisah menarik. Kecelakaan yang mengakibatkan mobil mewah Kevin ringsek dan terjadi secara beruntun di dua titik berbeda, syarat menorehkan tanda tanya. Awalnya Kevin menabrak pengendara sepeda motor, lalu menghajar pekerja galian yang tak jauh dari lokasi pertama, dan akhirnya menabrak sebuah pohon besar hingga keadaan mobilnya tak lagi berbentuk. Benarkah setelah menabrak pengendara motor, Kevin tak langsung berhenti, tapi malah berusaha melarikan diri? Saksi yang melihat kejadian menyebutkan ada 3 security mengejar Kevin menggunakan motor hingga Kevin memacu mobilnya. Namun Kasat Lantas tak mau berspekulasi, menyebutnya berusaha melarikan diri. Berikut ini keterangan saksi mata di tempat kejadian perkara atau TKP dan jawaban Kasat Lantas Polres Jakarta Selatan. Arahnya dari Grand Center, Wijaya Grand Center. Terus? Arah situ. Tiba-tiba kecelakaan? Ya karena di sana nabrak di sana nabrak motor. Nah terus nabrak motor tuh dikejar sama satpam. Oh, dikejar Pakai motor tiga motor 3 satpam. Oh, berarti dari sana udah mobilnya kencang ya Pak? Udah kencang iya, kencang banget. Terus blok kirinya itu, mungkin ya sekaligus blok kirinya itu mungkin mau ke sono, takutnya mau macet, kan ada macet mobil di lampu merah. Mungkin dia belok kirinya ya sekaligus gitu. Hanya mobil udah oleng di situ, karena nabrak situ miring. Terlalu kenceng, beloknya terlalu kenceng, terus sampai mobilnya jalannya sampai sebelah kanan, terus nabrak trotoar. Trotoar mana Pak? Trotoar no. Naik, bannya naik gitu? Nggak naik, cuman mentalnya terus ke sini. Nah, ke sini sampai ini tadi pintu batu ini sampai keluar. Ini batu ini. Nah, sampai di situ mental, tuh ke sini lagi, kencangnya sini. Terus naik ke sini. Naik Nah, gitu, terus pas nabrak situ. Nabrak di situ ya pas diem. Kita tidak bisa mengatakan ini melarikan diri atau bukan, namun demikian ini berkaitan masalah panik. Panik, akhirnya berhentinya juga gara-gara nabrak pohon mahoni itu. Nanti kita akan lakukan pemeriksaan. Kita akan lakukan pemeriksaan, disaksikan dengan pemilik kendaraan. Nggak bisa kita meriksa sendiri tanpa pemilik kendaraan ikut. Nanti secara hukum kita salah. Kronologisnya ada galian. Motor itu melewatin galian, dia nabrak saya. Bukan Mas yang nabrak? Bukan saya yang nabrak. Tapi Mas kondisinya lagi sehat atau emang lagi sakit sehat nih? walafiat. Gitu. Saya habis tabrakan, saya kebentur-bentur. Tapi siap ditasurin Mas ya? Walaupun kondisi mobil yang dikemudikan hancur, Kevin selamat. Ia pun dibawa ke rumah sakit di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Sementara korbannya dibawa ke rumah sakit yang lain di kawasan Jakarta Selatan. Mengutip pernyataan kuasa hukum Kevin, Malik Bawazir, Kasat Lantas Polres Jakarta Selatan menyebut Kevin mengalami gegar otak karena kepalanya sempat membentur kaca mobil ketika mobilnya menabrak pohon. Namun saksi di TKP menyebut tak ada luka di tubuh Kevin, bahkan Kevin masih sempat kembali ke mobil memeriksa barang-barang berharga pasca dikeluarkan dari mobil dan dibaringkan. Dia masih shock lah, mungkin masih belum bisa bicara ya. Waduh. Di mana dia mobil? Oh, kok di depan gimana sih? Udah keluar emang? Iya. Pas orangnya nunduk, terus diangkat sama tukang motor lain-lainnya ngangkat. Terus habis diangkat, digotong, terus dibawa ke situ, dibaringin gitu. Dibaringin di sini. Nih, dibaringin di sini. Itu yang ngegotong siapa Pak? Yang ngeburu tadi? Yang ini bukan yang anak-anak yang berhenti motor-motor yang mau lihat. Itu dibaringin di situ. Pas dimarahin telentangin, dia lepas bangun langsung nyamper ke mobilnya, pintunya. Itu ya masih sadar lah, masih ingat HP segala.
Di dalam situ. Enggak luka. Enggak ada yang luka, enggak ada. Dan saudara Kevin juga penyampaian dari Pak Malik ya, itu diperiksa di Pondok Indah dan indikasi ada luka dalam. Namun demikian saya hanya sampaikan di sini, kita tidak bisa untuk melihat apa luka dalam tersebut karena kayaknya benturan di kepala. Karena memang di kaca depan, mungkin rekan-rekan lihat di mobil ada benturan dari dalam. Makanya kami tanyakan ini kenapa? Mungkin ini pengemudinya si Kevin yang ternyata betul itu benturan dari kepala saudara Kevin. Memang waktu itu kan pakai topi ya. Memang bekas ada memar di sebelah kanan kalau tidak salah, saya kemarin lihat sebelah kanan. Setelah diobservasi kemarin penyampaiannya memang ada benturan. Jadi ada gagal otak ringan ya. Tak hanya menyimpan teka-teki tentang kronologi kejadian, kasus kecelakaan Richard Kevin pun menggulirkan misteri. Apalagi kalau bukan kehadiran Cut Tari di Polres Jakarta Selatan tak lama pasca terjadi kecelakaan. Cut Tari memang terlihat datang ke Polres Jakarta Selatan bersama pengacara Malik Bawazir. Dan kedatangannya justru yang paling menyita perhatian ketimbang kasus kecelakaannya. Apalagi kedatangan Cut Tari dengan alasan untuk mencari Kasat Lantas Polres Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Besar Polisi Hindarsono. Ada apa sebenarnya antara Cut Tari dengan Richard Kevin? Mengapa ia berdalih menemui Kasat Lantas? Adakah yang ingin disembunyikan Cut Tari? Nengokin Kevin ya, Mbak Tari ya? Tari. Mbak Tari bokis ya. Waduh, saya nggak tahu. Makanya teman-teman kemarin menanyakan dan dicari Mbak Cut Tari. Saya sendiri nggak ketemu. Saya kira teman-teman main-main, ternyata katanya ada di sini. Saya nggak ketemu. Siapa yang kemarin ketemu saya? Ada nggak ketemu saya sama Cut Tari? Nggak ada kan? Nggak ada. Saya juga nggak tahu. Kedatangannya terus terang untuk menengok dan membantu Kevin. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kasat Lantas Polres Jakarta Selatan, ini adalah musibah laka lantas. Ya, musibah tidak ada yang pernah menghendaki. Tapi saya lihat Kevin juga perlu diperiksa juga ya secara medis karena kondisi dia juga secara kesehatan terkena benturan. Tirai misteri perlahan mulai tersibak. Malik Bawazir mengakui Cut Tari dekat dengan Richard Kevin sebagai teman. Yang memberitahunya pertama kali bahwa Kevin mengalami kecelakaan juga Cut Tari. Malik memang menyebut antara Kevin dengan Cut Tari hanya berteman dekat. Tidak ada embel-embel lainnya. Tapi akun jejaring sosial antara Kevin dan Tari sepertinya bercerita lain. Beberapa hari jelang kecelakaan, tepatnya hari Minggu lalu, Kevin mengeluhkan nasibnya yang apes. Mobilnya 2 kali nyerempet dan 1 kali menabrak batu saat mundur. Lalu pada pagi hari sebelum kejadian kecelakaan, juga di akun jejaring sosial keduanya, Kevin memasang foto Cut Tari yang tengah mengemudikan mobil Kevin. Kevin pun berkicau bahwa Cut Tari supir dadakan dirinya. Adakah kicauan Kevin ini hanya kicauan biasa? Rasanya tidak. Ada sesuatu di balik kicauan Kevin di jejaring sosial berikut ini. Kicauan yang mengisyaratkan ada sesuatu di antara mereka. Dekat sebagai pertemanan dengan Kevin ya, jadi kita coba untuk membantu posisi Kevin sekarang gitu. Pertama yang menghubungi saya memang Cut Tari ya, karena Tari sendiri dekat sebagai pertemanan dengan Kevin ya, jadi kita coba untuk membantu posisi Kevin sekarang gitu. Itu aja. Benar atau tidak kisah adanya hubungan spesial, hanya Kevin dan Cut Tari yang tahu jawaban yang sejujurnya. Tapi lepas dari itu, Kevin harus menanggung resiko atas kecelakaan yang terjadi di Jalan Wijaya 2 Jakarta Selatan. Kemungkinannya bakal dibidik dengan pasal 310 tentang kelalaian dengan ganjaran maksimum 3 tahun penjara. Belum lagi bila ditemukan penyebab lainnya. Kalau kata saya, masalah mabuk kurang tahu, kata orang-orang sih mabok katanya. Tapi kalau saya nggak tahu.
Namanya orang udah pingsan kayak gitu, mana bisa orang lihat orang mabok sama kecuali dicium mulutnya, itu baru ketahuan. Kalau mabuk nggak ada sama sekali, hanya memang kelelahan ya, capek ya, mungkin pulang dari kantor, nggak konsen atau gimana. Yang jelas kami belum melakukan pemeriksaan, apa lagi nelpon atau main handphone, lagi BBM atau SMS, kita belum sampai ke situ karena memang pemeriksaan baru besok. Kalau kelalaian 310, namun demikian kita belum mau berspekulasi menyampaikan pasalnya pasal berapa kita kenakan. Kita tunggu dulu saat penyelidikan udah selesai, penyidikan udah, nanti kenakan pasal ini. Ya 310 kelalaian kita bilang sampaikan 3 tahun ya. Kita tidak akan melakukan penahanan. Selama masih kooperatif kita nggak akan melakukan penahanan. Nasib Kevin atas kasus kecelakaan yang dialaminya di Jalan Wijaya 2 Jakarta Selatan menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Lantas bagaimana dengan kelanjutan nasib dua calon idola cilik Bagas dan Diva? Tentu saja tergantung dari perjuangan mereka untuk menjadi idola baru. Seperti apa perjuangan Diva dan Bagas menjelang Grand Final? Apa saja yang mereka lakukan? Saksikan kisahnya hanya di Intens di segmen selanjutnya. Perjuangkan nasib untuk menjadi idola baru. Jelang Grand Final, Bagas dan Diva, dua calon idola cilik, berjuang habis-habisan. Mulai dari homeschooling sampai mencari dukungan dengan mengunjungi sekolah. Bahkan hingga pulang kampung ke daerah asal masing-masing. Lalu persiapan apa saja yang dilakukan Bagas dan Diva demi menjadi juara idola cilik 2013?